Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Hanifah dengan NIM 877648211 dari Fakultas FKIP Program Studi PGSD. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai dalam ilmu? Pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas keilmiahan pendidikan. Pertama ada ontologi. Ontologi dalam pendidikan memastikan objek kajian yang jelas, sebagaimana manusia sebagai subjek belajar dan proses pembelajaran sebagai fenomena ilmiah. Kedua, ada epistemologi. Epistemologi menuntut metode penelitian pendidikan agar sah, sebagaimana seperti pendekatan empiris, eksperimen, ataupun kajian teoritis. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi menilai manfaat pendidik tidak hanya benar secara teori, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Dengan hal itu, pendidikan menjadi lebih rasional, sistematis, dan juga relevan bagi zamannya. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang memberi ruang empiris bagi filsafat ilmu untuk berkembang. Contohnya seperti praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran di kelas menjadi refleksi filsafat ilmu. Adapun kurikulum yang adaptif membantu memperkaya pemikiran filsafat ilmu tentang perkembangan ilmu. Adapun nilai-nilai pendidikan yang seperti sikap kritis, keterbukaan, dan penghargaan terhadap kebenaran ilmu itu merupakan suatu wujud nyata dari filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai sarana kajian filsafat ilmu, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat filsafat ilmu. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut pisau analisa? Filsafat ilmu disebut dengan pisau analisa karena mampu membedah persoalan pendidikan dari 3 sudut. Yang pertama dari sudut ontologi. Ontologi yaitu menjawab pertanyaan, apa hakikat pendidikan? Apakah hanya sebagai proses pendidikan atau pembentukan karakter? Kedua dari sudut epistemologi, yaitu menjawab pertanyaan, bagaimana ilmu divalidasi dan diperoleh? Dan yang terakhir dari sudut aksiologi, di mana aksiologi menjawab pertanyaan dari untuk apa ilmu dijalankan? Apakah hanya untuk kebutuhan ekonomi atau untuk pembentukan karakter? Dengan analisa ini, pendidikan dapat dilihat secara lebih mendalam dan sistematis. Contoh dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar dapat kita analisa secara ontologi, yaitu hakikat kebebasan belajar, dan secara epistemologi, yaitu adalah menekan pada metode yang berbasis proyek, dan secara aksiologi yaitu nilai dan pemanfaatannya. Adapun proses pembelajaran yang berbasis pada masalah nyata yang menunjukkan penerapan epistemologi pendidikan. Dan juga ada penelitian efektif yang dengan metode kooperatif memperlihatkan bagaimana filsafat ilmu menuntut validasi penelitian pendidikan. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang erat, di mana filsafat memperkuat keilmiahan pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebaliknya, pendidikan memperkuat filsafat ilmu dengan praktik empiris yang nyata. Oleh karena itu, filsafat ilmu bukan hanya sebagai fondasi teoritis, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk memastikan pendidikan tetap bermakna, bernilai, dan juga relevan bagi kehidupan manusia.